harus digarisbawahi bahwa ini adalah rezim Syiah yang menjadi ancaman sebenarnya. Kenapa? Di mana-mana Syiah adalah ancaman. Bukan cuma orang Amerika, bukan cuma pada orang Amerika. Bahkan Amerika ini kita lihat sendiri bekerja sama dengan negara-negara Arab lainnya seperti Pakistan, Suriah, Arab Saudi, Qatar, UAE dan lain sebagainya. Amerika bekerja sama dengan negara Sunni lainnya, tapi tidak dengan Syiah. Nah, di sini diusung kalau Amerika katanya bermusuhan dengan Sunni Syiah. Ini sudah penggiringan opini, pemelintiran fakta. Ya, tanpa sesiap ini saya mengatakan si tolol yang nggak ketolongan ini masih belum bisa membuka mata, teman-teman. Ini Menteri Perangnya Amerika Serikat bawa merek loh, teman-teman. Bawa Islam, bawa Sunni, bawa Syiah, bawa merek. Untuk menunjukkan apa? Ada kebencian pribadi terhadap Islam itu sendiri. Sehingga ini bisa kita kategorikan kita dalam visual dan pandangan. Mungkin ini perang antar negara, tapi di balik itu terselubung kebencian besar terhadap Islam. Dan anehnya si tai kucing ini malah membela dan tak kunjung sadar gitu. Aduh, Harry Pras, kamu dibayar berapa sih sama Israel? Atau dibayar berapa sih sama Iran? Sama Amerika, sehingga kamu bela banget mereka itu. Dan hal yang paling menjijikkan dan tidak pernah saya sejijik ini, ketika dia ini adalah seorang muslim, itu fakta yang nggak bisa saya terima karena dia seorang muslim. Menteri Perang Amerika, Pete Hegseth, dia memang dari dulu itu rekam jejaknya memang sangat membenci Islam, ya. Akan tetapi ketololan membungkam mata seorang Harry Pras yang tidak dapat memandang itu, dan bahkan dalam videonya ini dia membela bahwa Pete Hegseth ini nggak benci Islam, dia hanya benci Syiah. Padahal jelas-jelas media telah menaikkan bahwa dia jelas-jelas membawa Sunni Syiah. Sunni Syiah berarti membawa merek. Kalau ini standarnya di atas standar menghindari terorisme misalnya. Kenapa terorisme di Amerika yang non-muslim nggak pernah diangkat oleh Pete Hegseth? Kenapa dia hanya mengangkat muslim doang? Berarti ada kebencian pribadi dan dia menutup diri, teman-teman sekalian. Dipublikasikan oleh TV One, saya sebut langsung TV One, membuat berita seolah-olah Amerika memerangi Islam, bukan memerangi negara. Dan lebih lagi mengatakan memerangi Islam secara keseluruhan, bukan memerangi sektarian, yaitu rezim Sunni atau rezim Syiah. No, tapi semua katanya. Agar tidak menjadi fitnah, kita simak seperti apa narasi yang diusung oleh media yang besar ini, tapi beritanya ditambah-tambah melalui video potongan. Coba kita simak. Bela terus Amerika, bela terus. Or not for 47 years. The same goes in Afghanistan. Name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime. Oh, sebab ini adalah rezim Syiah. Perhatikan teman-teman, harus digarisbawahi bahwa ini adalah rezim Syiah yang menjadi ancaman sebenarnya. Kenapa? Di mana-mana Syiah adalah ancaman. Bukan cuma orang Amerika, bukan cuma pada orang Amerika. Bahkan Amerika ini kita lihat sendiri bekerja sama dengan negara-negara Arab lainnya seperti Pakistan, Suriah, Arab Saudi, Qatar, UAE dan lain sebagainya. Amerika bekerja sama dengan negara Sunni lainnya, tapi tidak dengan Syiah. Nah, di sini diusung kalau Amerika katanya bermusuhan dengan Sunni Syiah. Ini sudah penggiringan opini, pemelintiran fakta. Dengar. Sunni or Shia, and Iran's been Iran. Dan Iran telah bersedia memendam mereka. Mereka di sini yang dimaksud adalah Sunni, teman-teman. Syiah ini bertujuan untuk memendam Sunni, bukan memendam sesama Syiah. Bahkan ulama Syiahnya pun mengatakan bahwa rezim Syiah yang sekarang ini bukan cuma Muslim Sunni yang dibantai, tapi orang-orang Syiah pun dia bantai. Warga-warganya puluhan ribu dibantai. Ya gini ya, teman-teman. Saya ajarin Harry Pras ini cara mikir ya. Gini. Tadi Pete Hegseth itu menyebutkan bahwa untuk menghindari Amerika dari ancaman terorisme ya. Masalahnya sebut merek. Paham nggak kalau udah sebut merek? Sebut merek, sebut Sunni, sebut Syiah, sebut Muslimin. Berarti itu ada tendensial pribadi. Di Amerika itu kenapa tidak diangkat misalnya kita berbicara tentang terorisme ya. Ini mengancam Amerika. Namun satu merek disebut tuh, Muslimin. Baik Sunni maupun Syiah gitu. Padahal terorisme di Amerika masih sangat berjalan sekarang. Terorisme di Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada ancaman yang dikaitkan dengan kelompok ekstremis Islam. Ancaman terorisme domestik di AS seringkali berasal dari ideologi ekstremis lain. Misalnya ekstremis sayap kanan, kejahatan, kebencian, banyak lone wolf dan semuanya. Nah, jadi cara mikirnya gini, Harry Pras. Si Menteri Perang tadi ngomong menghindari Amerika dari ancaman. Dia tinggal sebut dengan terorisme. Baik Muslim, baik non-Muslim, harusnya gitu narasinya. Apapun terorisme terhadap ancaman terhadap Amerika. Tapi kalau dia bilang bahwa terorisme itu baik Sunni maupun Syiah maupun Muslimun, ini kalau udah sebut merek, ada kebencian pribadi, Gitu cara mikirnya. Or not for 47 years. The same goes in Afghanistan. Name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them.
as long as that group is willing to try to kill Americans. So the enemy of their enemy has been their friend as well in the Islamist world. So Iran, whether it's Iraq, whether it's Afghanistan, whether it's around the world, has been targeting Americans. And what they wanted in this context, and what President Trump would not tolerate, is a regime of that nature being closer and closer to nuclear capability. Nah, dari pernyataan itu Mas Pras, ini agama lu nih, Muslim, lagi dijadiin logo sebagai biang terorisme. Narasi si PDHC tadi nyebutin Sunni dan Syiah dan Muslim, sebut merek, berarti sedang memvisualisasi merek untuk sebuah narasi yang dituju kepada merek. Pertama, ancaman, berarti si merek ini penyebab ancaman. Terorisme, berarti si merek ini pemicu terorisme. Iran doang, Syiah doang, dia sebut Sunni, dia sebut Muslim. Kita lanjutkan kekonyolan dia lagi ya. Tanya, kemana pemberitaan di Indonesia? Kok dipelintir-pelintir seperti ini? Mau bermusuhan dengan Amerika? Di Amerika sana, kalau yang membuat berita ini, yang nulis cerita ini, yang bikin narasi ini, di tulisan-tulisan ini adalah orang Muslim, harusnya ngaca kalian. Di Amerika sana, saudara-saudara kalian, orang-orang Muslim, sudah mendakwahkan Islam dan membuat banyak orang-orang non-Muslim masuk ke Islam. Dan banyak mendirikan masjid. Hampir 3.000 masjid ada di Amerika. Dan yang di Amerika adalah Muslim Sunni. Iyakah Islam Sunni jadi musuh di Amerika? Bukan gitu cara mikirnya, Heri Pras. Lu kenapa selalu bernarasi itu yang nggak nyambung disambung-sambungin gitu? Kenapa? Masalah kita kan di Menteri Perang AS nih. Penyebaran Muslim ya oke. Karena Menteri Perang AS pun nggak ada urusan buat ngelarang itu. Tapi kebencian Pras, gini Pras. Kita lagi bahas kebencian pribadi headset yang lagi lu bela nih, si PT headset itu kan, si dia kan, dia kan tujuan utama ya. Kalau dia berarti dia yang sedang kita teliti gitu. Udah. Terus soal di Amerika dibebaskan untuk menyebarkan Muslimnya karena si PT headset nggak ada wewenang untuk mencegah. Kalau ada memang dicegah, masalahnya nggak ada gitu. Ini fokus dulu nih ke PT headsetnya dulu nih. Bahkan dia nih bikin malu Islam guys. Kenapa bikin malu Islam? Lihat nih. Orang yang menyenangi channel dia, yaitu orang-orang yang teridentifikasi bukan Islam, lihat nih. Padahal menghina Islam di channel dia sendiri nih. Contoh ya. Tuh. Ya, tidak aneh TV Kadrun dari dulu begitu selalu jadi provokator. Dan twing, di like dong. Kalau udah sebut Kadrun, ini Kadrun tau gak, Pak? Kadal gurun. Itu julukan yang mereka berikan kepada orang muslimin. Ya, dan termasuk Nabi Muhammad mereka sebut Kadrun. Ya, saya apologet, saya paling tahu istilah-istilah ini. Dan lu like. Setelah lu like, ini kesaksian teman lu ya. Nih. Pras, gue Salafi. Gue benci Iran dan Syiah. Ya silahkan, Salafi memang kayak gitu. Tapi ente malu-maluin Pras. Salafi itu mengedepankan ilmu sebelum ngomong. No, denger nih, sesama Salafi lo tuh. Udah jelas-jelas rekam jejak PT Headset itu sangat benci dengan Islam. No, makan tuh. Jadi PT Headset, penyebaran Islam yang lu bawa tadi itu nggak nyambung sama si PT Headset ini, nggak nyambung gitu. Kalau dia, gini. Lu jadi ini ya Pras ya. Lu sekarang jadi PT Headset, orang yang benci Islam. Jadi lu punya dua. Pertama, ketika lu melakukan separatis penyerangan terhadap satu daerah, ketika lu punya mandat buat nyerang, itu lu punya dua keinginan. Pertama karena perintah, yang kedua karena pengen ngancurin muslimnya. Nangkap di sini cara mikirnya. Paham enggak? Ya. Kalau Anda nih jadi menteri perang, Anda semua yang menonton adalah jadi menteri perang yang membenci Islam. Oke, diperintahkan ngerudal. Misalnya ataupun ngasih rudal ataupun misil dan segalanya. Nah, kepuasan pribadi yang pertama apa? Oke, karena menjalani perintah. Yang kedua karena Islamnya hancur. Bahkan dalam strategi pun nggak bisa sembarangan, dia pasti ngatur strategi ini hancurkan Islam sehabis-habisnya gitu. Karena apa? Karena ada faktor kebencian dia dengan Islam. Mau itu Sunni ataupun Syiah, nggak percaya Pras, cek aja ente sendiri jejak rekam dia. Bisa cek dia di YouTube. Terus ente dengar fullnya nggak rekaman ini? Ente cuma model ngeframing perkataan dia. Dia bilang mau itu Sunni atau Syiah. Ini Salafi aja, sama-sama Salafi bisa sadar. Kenapa dia bisa tolol sendirian ya jadi Salafi ya? Tapi dalam kasus ini adalah rezim Syiah. Jangan jadikan kebencian terhadap satu kaum membuat kita nggak berlaku adil. Bener. Hadanallah. Terus ente tahu kan hadis ancaman taswir makhluk bernyawa. Ente kan Salafiyah. Kenapa ente masih masukin gambar-gambar buatan makhluk bernyawa kayak gambar AINT anime? Nah, ini nggak tahu nih. Mereka terlalu sempit kalau di bagian ini ya. Tapi oke lah. Cuman dari situ kita bisa menilai teman-teman. Kita bisa menilai tingkat semana bodohnya kita. Hah? Udah jelas-jelas itu si menteri perang itu udah bawa merek. Nah, ini berarti agama lu lagi ditaruh digelar ya di jalanan agar diinjak. Agama lu ya, agar diinjak nih. Kenapa menginjak? Kenapa menginjak logo Islam? Kenapa menginjak Islam? Terorisme. Tuh satu. Biang ancaman, biang teroris, biang kerusuhan dunia. Ini agama lu sedang ditaruh di sini nih. Agama lu sedang dibuat frame, dibentuk bingkai, ancaman, si paling ancaman siapa? Islam. Si paling teroris siapa? Islam gitu. Ketika dia sebut merek.
Tapi kalau dia hanya membawa terorisme, ancaman terhadap Amerika, dia nggak akan sebut merek. Ataupun kalau sebut merek keseluruhan. Enggak Sunni Syiah, enggak Muslimin doang. Termasuk terorisme-terorisme yang bersifat rasis. Yang saya heran sampai kayak gini loh dia bela Amerika. Mengerikan ya Bang. Ya? Yang di mulutnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, dihujat habis-habisan sama ini orang. Seperti Ayatollah Khomeini ya. Yang dia buat logonya dan fotonya itu ada di dalam toilet. Waduh, nauzubillah. Nah, ini di channel saya sendiri ya teman-teman ya. Kadang saya juga punya pertanyaan besar. Antum boleh cari nanti di video ini. Penjilat pantat Mamarika nih. Ada satu yang saya tagline keren. Nah, setelah video saya buat, banyak orang yang tercerahkan. Nah ini jago pemikirannya kalau kayak gini nih. Jangankan Iran, Korut atau siapapun yang membela Palestina, pasti saya dukung. Ini maksudnya. Syiah misalnya melakukan kekejaman sekarang. Ya, bukan karena membela Palestina. Syiahnya kita serang. Menghindari, saya juga seorang NU. Saya juga mengajarkan murid-murid saya tentang mengantisipasi Syiah, takiyahnya dan semua. Iya, benar, salah. Tapi dalam hal adanya pembelaan kemanusiaan daripada Iran, itunya yang kita pandang. Nggak usah misalnya Iran, Korut misalnya ikut membela Palestina. Apakah jangan-jangan karena mereka mungkin menyembah patung kuda sehingga kita nggak dukung? Ini cara mikirnya terlalu tolol gitu, paham nggak? Ini kita sedang membela hak manusia, hak bernapas lega seperti kita hari ini rasain. Enak kan? Enak. Lah mereka di sana dalam ketakutan. Jadi siapapun yang membela wajib didukung gitu. Terus orang yang mendukung channelnya pendukung Harry Price. Agen Syiah ini sedang takiyah. Harry Price sudah menjelaskan dia tidak membela Amerika. Bos, lu mau menuduhnya fix lu orang Syiah. Nah ini, yang suka nonton Harry Price jadi kayak gini nih. Yang dukung Syiah siapa? Nih, dengar pernyataan saya ya. Saya melaknat Syiah karena mengkafirkan para sahabat. Dengar. Melaknat Syiah karena mengkafirkan para sahabat. Selesai. Tapi karena mereka Iran berani bersuara di atas kemanusiaan Palestina, saya dukung. Jadi jangan sempit, jangan tolol, jangan sempit banget pikirannya. Luaskan. Kita sedang membela hak asasi gitu. Terus ada lagi, demi kemanusiaan bagaimana dengan warga Suriah dan Irak? Iya. Oke, misalnya ada satu daripada Syiah misalnya ya, kelompok rezim Syiah membantai kaum Sunni. Waktu itu kita kutuk. Jadi kayak ibaratnya seperti Rasulullah katakan, "Da' syi'fil makan." Oh, misalnya contoh, nggak usah jauh deh. Anggaplah Iran menang deh sama Israel. Terus Iran masih saja membombardir Israel, padahal mereka sudah mengakui kekalahan. Dan anak-anak di Israel udah pada cacat-cacat, reruntuhan gedung, ibu-ibu hamil udah udah teraniaya di sana. Ya kita akan mengutuk Iran setelah itu. Kenapa? Karena kemanusiaan yang kita pandang nggak perlu bawa agama. Lu cukup jadi manusia, tetapkan moral lu sebagai manusia yang diberikan akal, bisa nggak sih? Itu doang. Terus ini pertanyaan besar saya. Itulah bahayanya doktrin Wahabi, ataupun yang mereka sebut mereka adalah Salafi. Dan kalau kita sebut mungkin mereka Wahabi ya. Yang dipakai si Fred ini dia fanatik buta, juga membabi buta bangga dengan kesalahannya. Hati-hati kawanku. Nah ini benar loh teman-teman. Karena kalau kita melihat, kita tidak boleh juga menutup diri daripada kebaikan. Misalnya kebaikan mereka kembali kepada sunnah gitu kan. Masuk masjid awal, terus mereka menggunakan wangi-wangian, memelihara jenggot. Ya oke. Tapi ada beberapa akhlak daripada Salafi ini yang bagi saya ini agak agak maksa gitu. Gini teman-temanku Salafi, kenapa kalian menuntut harus sama gitu, sehingga mengkafirkan sesama Islam itu kenapa? Tidakkah kalian melihat 4 mazhab, Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki? Kenapa mereka tidak ribut? Kenapa penganut para mazhab tidak ribut? Tahu nggak karena apa? Mereka nggak menuntut sama. Kenapa kalian itu menuntut sama? Yang di luar kalian itu bukan Islam. Yang Islam kalian doang. Si paling baik, si paling mulia, si paling surga ya kalian doang. Itu kenapa gitu? Contoh ya. Wallah, ini yang anak kadang heran sama kaum muslimin terus yang ada di Indonesia. Heran banget, subhanallah. FOMO-nya gampang banget, subhanallah. Padahal ini sudah ijma ya, para ulama salaf atau bahkan ulama terkini pun, mau itu afwan ya, Ustadz Uwas, mau Ustadz Uwah atau Ustadz yang lain gitu ya, seperti Ustadz Khalid dan yang lainnya, itu sama. Semua sepakat bahwa Iran itu agamanya bukan Islam, gitu loh. Agamanya bukan Islam, agamanya Syiah. Beda dengan kita teman-teman semuanya. Afwan ya, saat ini Anda nggak mau berdebat nih. Tidak ada perdebatan. Insya Allah Anda berikan fakta-faktanya. Yang pertama, Abdullah bin Ubay bin Salul, teman-teman, itu adalah cikal bakal dari perpecahan atau cikal bakal dari orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, yang itu akhirnya menjadi Syiah salah satunya ya teman-teman semuanya. Yang kedua, teman-teman bisa searching syahadatnya orang Syiah itu akan geleng-geleng teman-teman, saya pastikan. Apa itu syahadatnya? Salah satunya adalah mereka mencaci maki Aisyah, Abu Bakar, wa Umar, wa Hafsah finar. Mereka bilang, subhanallah, mereka katakan di neraka. Bayangkan teman-teman semuanya, masa iya ibunda Aisyah, Umar, Abu Bakar yang kita anggap adalah orang-orang yang paling setia membersamai Rasulullah SAW, mereka katakan itu ada di neraka. Kebayang nggak? Ribuan atau bahkan jutaan hadis yang datang riwayatnya dari beliau-beliau radhiyallahu anhu
semua ini harus hilang kalau kita menyepakati menganggap kita sama dengan Iran, teman-teman semuanya. Fakta yang lain yang ini mungkin akan lebih membuka hati dan pikiran kita. Di 2015, 3.000 jamaah haji dibantai oleh orang Syiah. 3.000 jamaah haji. Bayangkan antum semua atau keluarga antum yang sedang berhaji lalu kemudian dibantai oleh mereka. Nauzubillah min dzalik. Fakta yang lain silahkan dibuka, di Google pun masih ada. Di 2014, pembantaian masyarakat Irak bersama Saddam Hussein yang berpaham Sunni, Sunnah wal Jamaah seperti kita. Lalu kemudian saat ini kita mau mengatakan Syiah, Syekh Iran. Subhanallah, Allahu yahdi. Pertarungan yang sedang terjadi antara mereka itu adalah perang saudara, dan keduanya atau bahkan ketiganya adalah orang-orang yang kita benci atau agama-agama yang kita benci, dari Amerikanya, dari Yahudnya, dari Irannya. Maka kesyukuran yang harusnya kita sampaikan. Alhamdulillah mereka saling memerangi satu sama lain. Alhamdulillah, kabar gembira buat kita semuanya ya. Katakan alhamdulillah, komen di bawah alhamdulillah. Stop deh, ada kata kalimat-kalimat Syekh Iran, stop sekarang juga stop. Saya dibuka lagi buku sejarahnya ya. Lihat kan? Yang bermandat-mandat Salafi, yang bermandat-mandat kita juluki dengan Wahabi, nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Kenapa saya bilang nggak nyambung? Iya, Syiah sesat, oke ya. Tapi kita dukung mereka karena mereka Iran. Yang Anda sampaikan benar. Yang Anda sampaikan luar biasa, bagus. Tapi potensi, bayangin, kalau nggak kiri maka kanan, kalau nggak atas maka bawah, kalau nggak langit maka bumi. Artinya kalau Irannya yang kita sudutkan, maka Yahudinya yang kita banggakan nanti jadinya gitu. Paham nggak? Aduh ya Allah, kenapa kayak gini semua ya? Terus bawa-bawa nama UAS, bawa-bawa nama Ustadz Adi Hidayat. Ini nggak nyambung. Perhatikan lagi pidatonya UAS. Pidatonya UAS bukan membicarakan Iran, membicarakan Syiah. Wajar. Saya juga kepada murid saya akan mengajarkan Syiah sesat. Karena mentakfiri sahabat. Ustadz Adi Hidayat bukan sedang membahas Iran, sedang membahas Syiah. Kebobrokan Syiah, benar. Harus diantisipasi kebobrokan Syiah. Buya Yahya mengatakan juga, Syiah ini kafir secara hukmiyah. Apa itu kafir secara hukmiyah? Man kafara fahuwa kafirun. Seperti kaum-kaum Salafi ini, yang maulidan bid'ah, yang bid'ah dalalah, sesat, yang sesat kafir, yang kafir neraka. Nah, ini kafir hukmiyah namanya. Kenapa kafir hukmiyah? Syarat Islam dulu, tahu dulu. Syarat Islam mengakui Allah, mengakui Rasulullah. Allah sebagai Tuhan, Rasulullah sebagai Nabi. Udah, itu udah Islam itu. Oh, ternyata ada kesalahpemahaman ataupun adanya fatwa-fatwa nyeleneh. Enggak bisa kita bilang kafir. Karena syarat kafir adalah menyembah selain Allah. Namun secara hukmiyah kafir. Arti kafir hukmiyah adalah kafir yang nggak bisa kita tetapkan dia itu neraka gitu, paham nggak? Karena itu masuk ke dalam kekuasaan Allah. Fauzus sa'idi indahu fil azali kaza syakiyun semalam yang takili. Syakawahnya seseorang, saadahnya seseorang, itu urusan Allah. Agar kita tidak mempraktekkan kebencian dengan mengklaim saudara kita yang mengagungkan Rasulullah, yang mengagungkan Allah sebagai Tuhan, menyembah Allah, sujud kepada Allah sebagai kafir. Karena nggak akan masuk dalam definisi kafir. Karena definisi kafir secara mutlak adalah menyembah selain Allah gitu. Tapi secara hukmiyah, ya mereka mengkafirkan sahabat, karena itulah mereka kafir. Man kafara fahuwa kafir, siapapun yang mengkafirkan sesama muslim maka kafir berbalik kepada dirinya. Mereka mengkafirkan sahabat, maka kafirlah mereka. Anda mengkafirkan Syiah. Ketika kemudian Anda sadar bahwa mereka itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kafir berbalik kepada Anda, dan kami tidak menghukumi Anda kafir karena tidak berani, karena Rasulullah yang melarang untuk tidak menghukumi kafir. Selama tidak terdapati dia itu menyembah selain Allah, gimana sih? Secara hukmiyah jangan pelintir Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat gitu. Karena beliau-beliau ini saat menyampaikan masalah Syiah sedang bab masalah Syiah, bukan masalah Iran gitu. Kalau Iran, jangankan Iran, ada orang nyembah kutu misalnya, nyembah kucing, nyembah kelinci misalnya, membela hak kemanusiaan Palestina, ya saya dukung karena mereka nuraninya tergetar untuk membela para saudara semanusia dengan mereka gitu. Ngapain bawa agama gitu? Ya teman-teman, kami dari Salafi yang kami hormati ya, cukuplah mengkafirkan orang dengan secara berani selagi di mulut mereka itu masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa beda antum dengan Syiah? Wahai teman-teman kami yang dari Salafi. Syiah mengkafirkan sahabat. Padahal para sahabat mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa beda dengan antum yang mengkafirkan orang yang jauh berbeda dengan antum menurut antum? Apa beda dengan antum? Yang selama tidak pemahaman semua kafir, antumlah paling benar gitu. Apa beda teman-teman kami salaf? Perhatikan para ulama kita deh. Imam-imam mazahib 4. Kenapa para penganutnya, para pentakhrij dalilnya, pentasih dalilnya, antara beda mazhab mereka berdamai? Karena satu hal, tidak menuntut sama. Kenapa mazhab bisa damai? Karena tidak menuntut sama. Kalau yang sama dihormati dalam bab ijma',
dalam bab mukhtalif itu masuk ke dalam taklid masing-masing, mau taklid kemana gitu. Dan berdamai di balik itu. Dan saling membanggakan keluasan ilmu gitu. Yang tentang listrik dan sebagaimana, ternyata yang memadamkan pemerintah rejimnya sendiri, bukannya USA, Iya. bukannya Uncle Sam. Itu dia kan, Ya, mereka kenapa milih tempat? ini nih salah satu yang apa sih, bukan berontak apa ya, menteri luar negerinya Singapura kan, salah satu permintaannya si Iran ini kan, oke, kita buka Selat Hormuz, tapi kita akan palakin semua kapal 2 miliar katanya gitu. Ini kan balasannya si menteri luar negerinya Singapura, bilang enak aja loh, emang lautan milik lo ya. Nggak setuju dia. Terus gimana kalau nggak bayar? Ini pertanyaan gua nih pada kadrun. Kalau misalkan Iran nagih setiap kapal itu harus bayar 2M, bayarnya bagaimana? Pakai transfer gitu, lewat bank BRI apa segala macem. Nah terus kalau nggak mau bayar, terus mau diapain? Emang ada palang kayak portal gitu? Oh, Anda belum bayar, Pak, portalnya turun, ting 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 begitu kan? Makanya kan kalau di berita juga ada beberapa kapalnya Iran di sekitar situ juga sudah babak belur kan. Iya. Kan istilah kalau- tenggelam kan. Palang goib tuh kata Ayumi. Palang tenaga dalam dipakai ya, ulang. Cier gitu. Aduh. Oke, Bang Amin, udah gitu aja Bang. Iya, itu katanya naikan saya, kita bicara bertiga katanya tuh. Siapa itu? Siapa yang nanya naikkan saya? Itu apa tadi tuh, ada siapa? Ami ya? Ami. Komen. Oh Ami, oh iya. Oke Ami, gue naikin. Silakan Ami. Anda tidak setuju dengan apa yang gua utarakan? Kita mulai ya, selamat sore dulu ya. Selamat sore. Kita diskusi santai aja ya. Kita bukan debat ya, kita diskusi. Oke. Mungkin kita bertukar-tukar informasi, mana yang saya tahu, saya kasih tahu, terserah lah mau Oke. diterima atau tidak ya. Gitu ya. Oke, sip. Jadi soal apa ya yang saya ingat tadi itu salah satu tentang negara-negara Timur Tengah, terutama Saudi itu. Jadi kan tadi kasih tahu itu Saudi saja itu nggak suka sama Iran. Terus karena juga ada yang ngomong Saudi itu sudah bukan Islam lagi kan. Ya, banyak yang menuduh seperti itu kan di Konoha. Ya itu kan opini orang. Iya, Tapi benar. kalau bagi saya itu Bang begini, memang saya juga berpikir mirip dengan itu. Karena begini, bagi yang pahamnya begitu, kita melihat Saudi itu sudah hanya lahiriah saja yang Islam. Oke. Artinya pakaiannya, tapi dalam hati dan perilakunya itu sudah menyimpang. Oke. Jadi ya istilahnya menang-menang namanya, tapi marganya ketinggalan. Oke. Mengapa? Saya mau tanya nih, mengapa menurut Anda Saudi Arabia itu menyimpang dari dalam tanda kutip Islam? Oh ya itu yang saya tahu itu ada sejarahnya. Itu berdirinya negara Saudi itu kan, menurut saya itu Kan ini kan yang bikin Saudi itu kan dulu kan sejarahnya bahkan Saudi pun waktu perang yang 6 hari itu Saudi pun menyerang Israel kan? kemarin ya saya lebih ke Dulu. belakang lagi. Ya. Iya, Jadi saya sekarang lebih ke belakang lagi. kenapa tiba-tiba dari menyerangnya Israel, oke? Dulunya Ya. Saudi nyerang Israel, sekarang malah pengen berteman dengan Israel. Apa sebabnya? Itu yang paling banyak saya dengar itu Bang Hos, Ya. itu katanya apa ya? Katanya pihak kerajaan Menurut Anda, Oh, kita nggak menurut usah, saya ya. kan Anda bilang itu kan pendapat orang lain. Sekarang saya nanya, menurut Anda apa sebabnya Saudi berubah pikiran dari tadinya nyerang-nyerang Israel, tiba-tiba ingin berdagang dan ingin berteman dengan Israel? Apa sebabnya menurut Anda? Kalau menurut saya yang pertama itu dia cari aman dulu, karena mungkin ya kan itu sudah rahasia umum itu kan, US sama Israel itu kan dia bisa merongrong dari dalam, bisa mengancam. Jadi mereka berpikir ya memang adanya mereka itu sekarang, mereka cinta dunia itu Bang Os, mereka Oke. takut kehilangan. Jadi kayak contoh kemarin Prabowo itu menggebu-gebu membela Palestina segala macam, berapa hari kemudian masuk BOP. Ya. Mungkin ya agen Mossad yang di Indonesia sudah awas kalau gini-gini mungkin ya begitu. Oke. Jadi saya pikir ya seperti itulah.
Yang Oke, tadi jadi- juga saya belum. Jadi menurut Anda itu karena Saudi Arabia pengen aman gitu kan? Kenapa dia pengen aman? Dia pengen aman, mungkin dia di otaknya mereka itu, wah kayaknya hanya US yang bisa kita pegang begitu untuk mengamankan aset-aset kita. Mungkinkah gitu. kalau menurut Bapak Amini, apakah mungkin pemimpin atau Raja Saudi ini karena telah berpuluhan tahun mereka perang-perang terus sama Yahudi, terus nggak menang-menang, apakah mereka pikir ya duit habis perang begini lebih baik aman memakmurkan rakyat-rakyat gua? Mungkinkah ada pemikiran seperti itu? Ya mungkin saja. Cuma kan itu istilahnya. Berarti siapa yang lebih cinta rakyatnya? Iran atau Saudi Arabia? Kalau bicara soal cinta rakyatnya juga, itu yang tadi saya mau ceritakan belum sempat tadi. Nah, sejarah berdirinya Saudi ini kan dari Bani Saud, yang jadi Ya. Saudi, kata Saudi itu. Itu mereka bersekte Wahabi namanya itu. Oke. Alirannya itu Wahabi. Beda dengan kita dengan di Indonesia. Jadi mereka itu membawa ajaran waktu itu. Ada nama satu tokoh pendiri Wahabi itu namanya MB Abu Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Terus dia berkolaborasi dengan Bani Saud. Oke. Saud yang namanya di Saudi ini. Itu atas ide dari Hemper, orang Inggris juga. Ya. Namanya Hemper, Oke. itu bisa dibuka bisa di googling. Jadi dari cikal bakal berdirinya Saudi ini, Bang Hos, itu sudah ada istilahnya, sampai kalau mau dibuka itu di YouTube atau apa, ada judulnya Sejarah Berdarah Berdirinya Saudi Arabia. Oke. Sejarah berdarah itu, Wahabi itu memerangi muslim-muslim yang seperti kita di Indonesia mayoritas. Bahkan Oke. mereka diusir banyak Yang di Indonesia yang jadi, muslim mayoritas di Indonesia muslim apa? Sunni. kita Sunni ya bukan? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunni kan? Ya termasuk di Sunni, cuman kita Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar Bang Ami. So Anda bilang bahwa Wahabi memerangi muslim-muslim seperti mayoritas di Indonesia yaitu Sunni kan? Nah, saya mau tanya, Ya. si Syiah ini pernah memerangi Sunni belum? Entahlah, saya belum dengar soal itu. Jadi si Iran Syiah ini belum pernah merangin Sunni. Sejarahnya di dalam sejarah dunia, sejarah keislaman, apakah si Syiah pernah memerangi Sunni? Nah, kita pahami dulu, host. Syiah itu ada, kalau tidak salah dia ada 3 atau 4. Jadi Enggak, tunggu sebentar Pak, tunggu sebentar. Kan Bapak bilang si Wahabi Arabia ini, bahwa Saudi Arabia ini, kaum Saud ini adalah kaum Wahabi, ya kan? Terus Bapak bilang bahwa si Wahabi ini memerangi kaum mayoritas Islam yang ada di Indonesia, yaitu Sunni, ya kan? Itu yang Bapak bilang tadi kan? Maksudnya pernah memerangi Wahabi, pernah memerangi kaum Sunni kan? Itu yang tadi Bapak bilang kan? Tidak sepaham. Bukan hanya Sunni. Wahabi itu, Bang Hos, Ya. di paham mereka itu, selain mereka itu kafir sesat. Mereka suka mengkafir-kafirkan. Itu kerasnya mereka itu. Oke, apalah seorang Jadi, sesama tapi ada sesama pertanyaan. Islam pun kalian saling mengkafir-kafirkan beda Islam. Sunni mengkafirkan Syiah mengkafirkan Sunni, itu pun ada keterangan itu ada. Dan pertanyaan saya bukan itu, bukan masalah kafir mengkafirkannya. Tapi kan Bapak bilang bahwa si Saud ini, si Wahabi ini memerangi kaum Sunni. Nah, sekarang saya bertanya, si Iran ini kan Syiah. Apakah Syiah tidak pernah memerangi Sunni? Sunni, kalau Syiah yang memerangi Sunni itu yang pernah saya tahu itu, kalau tidak salah namanya itu Syiah Rafidoh yang bentukan Inggris itu, yang pendirinya itu dari mana ya? Dia keluarga negaraan dari Kanada kalau nggak salah dia. Terus dia bentuk. Jadi Iran tidak pernah memerangi Sunni yang ada di Syria. Jadi duri dalam daging. Jadi mereka itu lain. Negara Iran pahamnya beda dengan Syiah mayoritas. Jadi bukan Syiahnya Iran yang merangi Sunni yang di Syria itu. Iya. Syiahnya mana dong? Datangnya dari mana itu Syiahnya itu? Bukan dari Iran. Oh, bukan. Bukan. Oke, lanjut. Bukan. Silakan. Iya, makanya kita harus bedakan. Kita harus bedakan itu, Bang Hos, karena itu kemarin kan di Syria itu kan rezim Bashar Assad itu kan itu dukungan dari Saudi. Jadi yang berperang di sana itu Saudi dengan Syiah sebenarnya, Syiah yang mayoritas. Jadi dianggap Islam sesama Islam, bukan begitu. Ini antar sekte karena memang Wahabi itu antar sekte itu sekte apa, Pak? Merasa yang paling benar. Oke, Bukan, jadi mereka itu memang antar sekte kan? Ini sekte apa? Kristen ada sekte. Ini sekte Kristen kan antar sekte? Wahabi. Iya, tapi sekte dalam generalisasinya itu sekte agama apa?
Islam kan? Islam atau bukan? Sunni, Wahabi, Syiah, apakah mereka bukan Mereka Islam? mengaku Islam. Oke. Ya, terus? Ya, itu kan saya bilang tadi, secara lahiriah mereka kelihatan Islam, tapi dalam hatinya itu menyiarkan siar-siar seperti Yahudi. Coba abang-abang googling, mungkin abang belum pernah dengar. Ya, saya soalnya tidak bisa saya tidak bisa mengukur hati seseorang, Pak. Saya hanya bisa mengukur, saya tidak tahu dalam hatinya si Wahabi ini apa. Kita bisa hanya mengukur kelakuannya kan? Karena hati itu yang bisa diukur Iya, hanya itu dari Sang Pencipta kan yang mengukur. Jadi Ya kan? Benar nggak? Waduh, ini kan kalau mau ya mungkin benar. Enggak kan tadi tuduhan Bapak ini Jadi, bahwa itu si ada Wahabi yang pernah berkata. Enggak, tadi kan kata-kata Bapak bahwa si Wahabi itu sebenarnya bukan Islam. Dalam hati mereka itu sudah bukan Islam. Nah, sekarang tahu dari mana Bapak ukuran dalam hati mereka itu? Tahu dari mana? Ukuran dalam hati itu kan, dalam hati kan siapa tahu. Apakah, tunggu saya mau tanya, dari memang ajaran ada. Oke, apakah kaum Wahabi tidak mempelajari kitab suci yang sama, Al-Quran yang sama, atau mereka mempunyai Al-Quran sendiri? Iya, mereka tetap pakai Al-Quran, cuman istilahnya mereka itu sampai digelar itu bani tekstual. Oke, mereka hanya membaca teks. Oke, nah jadi itu kan tidak menafsirkannya, makanya mereka menyimpang. Oke, jadi mereka. itu kan perbedaan tafsir. Sama dengan Kristen, Protestan sama Katolik tafsirannya berbeda, tapi mereka berdua itu tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, Wahabi sama Sunni sama Syiah kan pakai Al-Qur'an yang sama. Berarti mereka sama-sama muslim kan? Kecuali ada beda Al-Qur'an. Apakah ada beda Al-Qur'an? Al-Qur'annya sama kan? Al-Qur'annya sama. Nah, berarti bedanya apa? Tafsirannya doang kan? Nah, apa yang menurut Bapak itu tafsiran Bapak itu benar, menurut mereka itu tidak benar. Jadi siapa ini yang patok kebenarannya itu siapa dong? Mereka pikir tafsiran mereka itu lebih benar, sementara Bapak pikir tafsiran Bapak itu lebih benar daripada mereka. Jadi siapa yang benar jadi? Kita kan berpedoman, kita kan ya, muslim itu kan. Iya, tapi kan mereka berpedoman juga, Pak. Mereka mereka yang memiliki Mekah, mereka yang memiliki Madinah. Oke, jadi kalau seorang Sunni mengkritik apa segala macam jelek-jelekin kerajaan Saudi Arabia, terus mereka tahu bisa aja mereka memblokir Anda untuk masuk ke Mekah kan? Benar atau tidak? Karena mereka yang kuasai sekarang pemerintahan. Ya, jadi waktu itu berdirinya Saudi ini, yang satu kepentingan untuk membawa sektenya ini, yang satu berkepentingan untuk pemerintahan. Mereka kolaborasi. Jadi dua-dua jadi kuat di sana, makanya aliran yang lain itu kayak terusir. Begitu. Di Indonesia juga sudah ada Wahabi banyak. Oke. Nah, jadi saya kembali ke pertanyaan saya yang pertama tadi. Oke lah, mereka mengusir orang yang tidak satu aliran sama mereka. Mengapa mereka usir orang yang tidak satu aliran? Untuk apa coba? Karena itu bahkan dikejar dan dibunuh loh, Mas. Iya, oke, tuduhan dikejar, dibunuh apa segala macam. Tapi kenapa mereka mau mengusir orang yang tidak satu aliran? Ya, karena ajaran sekte mereka, selain mereka kafir. Jadi mereka mengkafirkan sesama umat Islam juga. Kalau kita tidak. Apakah mereka tidak berpikir bahwa mereka tidak mau negara mereka itu dikacau balaukan dengan ajaran-ajaran yang mereka tidak setujui? Mungkinkah itu salah satu motivasinya? Ya, bisa jadi mereka ingin mempertahankan kerajaannya ini, Bani Saud ini, sama ini ajaran Wahabi. Jadi kesimpulannya Pak ya, jadi kesimpulannya bahwa Arab Saudi dulu bermusuhan sama Israel, merangi Israel. Tiba-tiba mereka berubah pikiran. Kita terima tuduhan Bapak ini bahwa mereka itu mengusiri orang yang tidak satu kepercayaan atau keyakinan atau satu tafsiran. Diusirilah orang-orang yang tidak Wahabi ini. Kenapa mereka terus tiba-tiba mau jadi aman supaya tidak perang sama Israel lagi? Gini, Bang Hos, Saudi itu kan sudah berapa kali ganti kepemimpinan kan? Waktu itu kalau saya ingat namanya, sebentar, Raja Faisal namanya. Raja Faisal ini dia tidak terlalu condong ke Wahabi. Dia lebih condong ke sama dengan kita. Makanya mereka waktu itu perangi Israel. Iya. Raja Faisal, dan akhirnya beliau ditembak sama ponakannya sendiri yang Wahabi itu. Saudaranya sendiri kan? Ponakannya. Oke, terus? Ponakan sendiri yang menembak dia. Jadi bisa dilihat kan bagaimana jahatnya Wahabi ini. Oke. Kalau mau lihat rupanya itu seperti malaikat itu. Lihat Raja Salman atau. Oke, saya mau tanya. Oke, Anda menuduh bahwa Wahabi ini keponakannya sendiri membunuh
pamannya lah gitu kan. Nah, saya mau tanya, pemerintahan Syiah, apakah mereka pernah membunuh rakyatnya sendiri ke pemerintahan Iran? Pemerintahan Iran. Ya. Kalau Iran, nah, walaupun saya bukan Syiah ya Mas, tapi saya Ya. melihat kalau dari perilaku dengan akhlak itu mereka lebih tawadu istilahnya, lebih itu tawadu? Islami. Jadi presidennya saja. Oke, jadi tuduhan bahwa mereka membantai rakyatnya sendiri yang oke lah, Anda tidak percaya, banyak kan orang Indonesia di Konoha yang Muslim tidak percaya bahwa Iran itu membunbun rakyatnya sendiri sejumlah 40.000, tapi percaya mereka membunbun sejumlah 3.000. Oke, jadi menurut Bapak pemerintah membunbun rakyatnya sendiri sejumlah 3.000 itu nggak apa-apa? Itu tidak lebih kejam dibanding dengan seorang keponakan ngebunbun pamannya sendiri? Kalau soal sejarah itu karena saya belum tahu ceritanya juga, saya belum Ya bisa tinggal menjawab. tinggal di googling Pak. Berapa rakyat yang dibunbun oleh pemerintahan IRGC, pemerintahan Syiah Iran? Bapak tinggal search aja gitu. Apa itu benar atau propaganda kan? US ini kan propagandanya hebat sekali nih, waduh luar biasa. Oh, jadi kalau ada fakta bahwa ada kejadian seperti itu, Bapak terima atau tidak? Belum tentu kalau ada faktanya. Oh, jadi kalau ada fakta, meskipun itu fakta, ada data-data, tetap tidak akan terima. Tapi Bapak terima dengan oke, tunggu sebentar. Kalau ada fakta data-data di tahun 2026 ini bahwa pemerintahan IRGC telah melakukan pembunuhan massal selama 3.000 orang, Bapak tidak terima. Tetapi cerita yang Bapak anggap itu fakta bahwa keponakannya siapa, si Wahabi ini membunuh pamannya itu cerita, itu Bapak percaya? Nah, itu beritanya ke seluruh dunia, ada faktanya. Ya, ini kan berita, kan aku tanya begini, kalau ada fakta, oke, fakta di tahun 2026, ada data-datanya bahwa pemerintahan IRGC membunbun rakyatnya sendiri selama sejumlah 3.000 orang, itu fakta yang bisa kita search. Itu Bapak lihat fakta itu tidak percaya. Tetapi jikalau ada fakta bahwa di tahun berapa itu keponakan yang ngebunbun pamannya itu? Tahun berapa itu? Udah lama itu saya Sekitar masih 20 tahun lalu, 100 tahun lalu, berapa tahun yang lalu? Tahun 84. Oke, tahun 84 berarti sekitar berapa? 40 tahun yang lalu. Ya, Jadi kalau ada fakta 40 tahun yang lalu bahwa keponakannya si Wahabi ini membunbun pamannya sendiri, itu fakta 40 tahun yang lalu Bapak lebih percaya dibanding dengan fakta yang ada sekarang. Gitu. kemarin itu saya sendiri tidak lupa itu masuk di TV karena itu kan Raja Saudi langsung heboh. Enggak, pertanyaan saya begini loh. Oke, kan kita berdua-duaan pertanyaannya tentang fakta, oke? Bapak bilang bahwa ada fakta 40 tahun yang lalu, cerita yang Bapak dengar atau fakta yang Bapak dapatkan bahwa keponakannya kerajaan Wahabi ini membunuh pamannya, kan faktanya itu kan. Tapi ini fakta 40 tahun yang lalu. Oke, sementara ada itu Bapak percaya 40 tahun yang lalu, meskipun Bapak tidak lihat itu sendiri, berarti Bapak percaya dengan fakta itu. Tetapi jika ada fakta yang membuktikan bahwa pemerintahan IRGC itu melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya sendiri sejumlah 3.000 orang, itu tidak akan Bapak percayai. Mau dengar seperti itu, host gimana ya? Ini IRGC ini yang waktu kapan? Yang masih zaman Pahlavi ya? Kalau Pahlavi bisa jadi. Bapak tahu siapa IRGC nggak sih? Tahu siapa IRGC? Pasukan nih IRGC itu nih. Revolusi Islam. Ya, nih IRGC nih biangnya sekarang. Iya. Jadi IRGC itu tentaranya Iran, ya kan? Iya. TNI-nya Iran itu IRGC. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ada fakta bahwa tentaranya Iran itu membunuh 3.000 rakyatnya sendiri, itu Bapak nggak akan percaya. Tetapi fakta yang 40 tahun yang lalu, Bapak percaya itu? Nah, kalau yang tentang IRGC membunuh itu tahun kapan? Bulan Januari kemarin. Kok nggak heboh? Nggak ada beritanya? Ya jelas nggak ada, orang Konoha nggak akan memberitakan itu. Nggak. Pernah Bapak googling nggak? Pernah Bapak research nggak? Kan kita internet Bapak bisa pegang handphone, bisa pencet Google, tinggal cari aja Google. Ada berapa menurut hak asasi manusia internasional, ada berapa rakyat Iran yang dibunuh oleh tentara IRGC? Coba googling itu dulu.
Iya ya, nanti bisa jadi ini mirip-mirip berita kemarin kan, Hamas bunuh bayi segala macam. Akhirnya kan dari media Israel sendiri yang bocorkan, nggak ada. Bisa jadi begitu. Ini kan propaganda, ini bisa jadi bang. Nah, jadi jangan langsung ditelan. Jadi Masa Inggrisnya masuk- 40 tahun yang lalu bukan propaganda ya, itu fakta itu ya. memang fakta. Dia meninggalkan lagi berkuasa, makanya langsung gempar kan seluruh dunia. Jadi karena dia meninggal waktu puasa jadi fakta gitu ya. Iya. Oke. Jadi yang cuman itu Terus? saya tahu bang, yang saya tidak tahu saya nggak bisa jawab. Oke. Terus apa lagi yang mau diutarakan tentang Tadi ya, Wahabi ini? Wahabi kenapa, kan saya bilang kenapa Wahabi tiba-tiba mau aman, mau berteman dengan Israel, tetapi ini Syiahnya Iran tidak mau. Bang, Wahabi ini umurnya itu baru 90 tahun loh bang. Oke. Sebelum kan Islam sudah 1400 tahun. Mereka baru seumur jagung 90 tahun dan merasa paling benar. Nah, sisanya dari 90 tahun itu kan yang bukan Wahabi tentunya. Ya kita inilah gitu. Terus Islam Indonesia karena sebelum Indonesia udah berapa tahun bang? Indonesia sudah berapa tahun ya? Ya. Belum 100. Ada lebih tua daripada umurnya. Ada lebih tua dari Wahabi? Tahun 45 sekarang bisa berapa tahun ya, Bang? Beda-beda tipis kayaknya. Lebih tua mana? Indonesia 80 tahun, Wahabi 90 tahun. Jadi lebih tua mana? 90 tahun. Hampir-hampir Hah? sama kayaknya. Iya kan saya bilang, Hampir sama. Wahabi kan abang bilang 90 tahun, Indonesia baru 80 tahun. Jadi lebih tua mana? 80 sama 90? Yang 90. Oke, berarti yang 90 tadi bilang karena dia masih 90 tahun berarti dia nggak benar gitu. Tapi yang 80 tahun lebih benar gitu. Yang benar dari segi apanya itu, Bang Os? Ya kan tadi abang bilang sendiri bahwa kerajaan Saudi Arabia Wahabi ini baru 90 tahun. Makanya dia itu nggak benar. Nah sekarang Indonesia baru 80 tahun. Apakah Indonesia lebih benar? Oh, nggak boleh ke situ dong ceritanya. Kok nggak boleh? Kita Itu kan nggak ngebahas negara. Saudi Arabia kan negara. Iya, yang kalau Wahabi kan sekte bukan negaranya. Iya tapi kan Alirannya, sekarang aliran agamanya. Saudi Arabia itu sebuah negara atau sebuah apa? Apakah bukan Kan negara? Saya kan sudah cerita tadi bang, mereka berkolaborasi. Yang satu ajarannya ini memasukkan fahamnya dan satu pemerintahan. Karena ajaran yang Wahabi ini itu dia Bani Saud lihatnya, oh ini bisa dipakai, ini kejam, ini nggak, ini itu kan ISIS kan dari Wahabi juga itu. Oke, Udah terus kebongkar semua. Nah, Terus? jadi dipakailah dengan keuntungan yang satu nggak tahu berperang, yang Wahabi diambilnya ini yang jago perang, jago bantai segala macam, yang selain mereka dianggap kafir, dia enak membunuh. Makanya, jadi sekarang dalam pemerintahan Bani Saud itu, bang, itu sekarang ada dua kubu itu. Cuman yang kubu yang tidak suka dengan Wahabi ini nggak berani langsung ditangkap. Ada yang dieksekusi. Anaknya saja itu mau, ada anak yang bapaknya ditangkap, anaknya mau menanyakan nasib bapaknya sudah 8 tahun nggak ada kabar, malah ditangkap juga anaknya. yang di mana Ditanya ini? itu, Yang tapi di saya lupa namanya. yang di Saudi Arabia. Di Saudi. Oke. Iya, yang Saudi. Nah, di Iran pun ada kejadian seperti itu, pada ditangkap-tangkapin itu. Kalau kayak gitu nggak apa-apa dilakukan di Iran. Kalau Atau zaman apa Pak enggak? Levi, saya Atau bisa tidak percaya? lebih lagi. Kenapa? Kalau Pahlavi itu kan dia kudeta yang Bukan. namanya Pahlavi. Bukan, sekarang kan abang bilang di Saudi Arabia itu banyak ditangkap-tangkap nih, mau ketemu bapaknya aja nggak dibolehin. Nah sekarang rakyat Iran pun itu mengalaminya seperti itu. Rakyat-rakyat Iran yang mendemonstrasi kemarin bulan Januari itu. Jadi kalau Iran melakukan Oh, itu yang kepada demo. rakyatnya, itu nggak apa-apa. Itu kan sudah terbongkar, itu Mossad semua itu bang. Oh, Nggak ada Mossad yang dari rakyat semua. aslinya. Wow, Mossad semua, guys. 3.000 orang itu ditangkap. 3.000 orang Mossad semua katanya guys. Oke, terus yang lanjut. pelaku. Jadi jumlahnya itu kemarin yang saya lihat 900-an yang ditangkap, yang sudah dieksekusi atau Gila banyak banget Mossad ya. CIA aja Wah, gua rasa banyak banget. nggak ada anggotanya 900. Ada yang kemarin kan ditangkap itu umur 16 tahun perempuan, nangis. Oh, itu Mossad juga itu? Mossad. Waduh, Mossad ini ngerekrut dia orang- bocil-bocil ternyata Iya. guys. Nangis-nangis kan dia bilang, katanya aku masih anak kecil, janganlah aku ditangkap. Iya, karena dia Mossad gitu ya. Kamu bukan anak-anak lagi. Ini nggak ada kerjaan nih Mossad nih, masa anak-anak bocil direkrut sih? Dasar Mossad kurang ajar emang guys. Iya. Terus, Itu kan dirilis videonya ada. oke. Terus, Yang saya tahu aja itu bang, enggak. Kalau yang saya tidak tahu, saya memang tidak tahu. oke. Jadi menurut Anda, kenapa Saudi Arabia pengen aman atau pengen damai sama Israel? Karena dia itu sudah bukan Islam asli gitu ya?
Iya, Oke. bukan Islam asli. Jadi oke, saya mau tanya nih Bang, kalau Islam asli itu nggak boleh damai sama Israel ya Bang? Islam asli itu kalau Israel ya, Israel berarti Zionis. Nah, kalau Yahudi beda lagi. Kalau Yahudi kan itu berdampingan dengan Islam, bahkan di Iran pun Nah ada sekarang Zionis. yang di Israel ini orang-orang Yahudi atau orang-orang mana ini? Di sana campur, kebanyakan Zionis. Oh Zionis ya. Jadi Zionis itu bukan Yahudi? Zionis ada Zionis Yahudi, tapi mereka aliran keras. Tapi tetap Yahudi ya? Ortodoks, Bang. Kalau Yahudi Ortodoks, mereka itu saling menyayangi sama Muslim, sama Kristen di sana. Ini baru-baru gereja itu kan dibom itu sama Israel. Mereka nggak pandang agama apa, semua dimusuhi sama Zionis. Makanya Yahudi aja benci sama Zionis. Kalau Yahudinya kita anggap mereka itu apa ya? Kita istilahkan mereka itu ahli kitab. Jadi mereka kita tidak anggap kafir atau apa, ya sudah lakum dinukum aja. Cuman Zionis ini Bang, ini yang bangsa perusak di muka bumi ini. Oh gitu. Itu yang kita tidak terima. Tapi yang Bunuh anak-anak. Hamas bukan perusak di muka bumi, Hezbollah gitu, ISIS bukan perusak di muka bumi gitu. Al-Qaeda gitu bukan perusak di muka bumi. Hah? mereka pembela tanah air. Jadi kemarin itu yang tahun 2001 itu yang Al-Qaeda ngebom New York City lewat 2 pesawat itu, mereka bukan perusak muka bumi ya? Kan baru-baru ini mulai terbongkar, Mas. Apa? Bahwa itu pelaku utama itu Mossad, bukan dari Oh, Islam. Mossad. Mulai terbongkar. Mossad yang melakukan serangan 9/11. Mossad itu Bang yang melakukan serangan 9/11. Sudah ada yang ini. Iya, oke, cuman oke, sip, ceritanya dibungkam terus. Ada beritanya itu. Boleh abang googling atau YouTube. Oke. Katanya tidak masuk di akal. Kan tidak ada pesawat katanya itu. Cuman Oh, nggak ada pesawat, Bang, ya? Permainan kamera. Oh, Nggak ada. permainan kamera. Oh. Abang waktu tahun 2001 di mana, Bang? Abang waktu tahun 2001 di mana? Indonesia. Di Indonesia. Sulawesi Utara. Oh, jadi nggak ngelihat berita pesawat itu pas lagi live-nya ditayangkan. Wah, lihat itu kan gempar itu waktu itu. Saya lihat terus itu. Oh, berarti Heboh, itu kan? waktu tahun 2001 itu pas disiarkan live pesawat 2, yang kedua itu, yang pertama memang kan tidak disiarkan live karena nggak mendadak gitu kan, terkejut. Tapi yang keduanya itu kan disiarkan live. Abang bilang abang lihat. Jadi itu nggak percaya. Kan tadi bilang katanya nggak ada pesawat yang meledak. Berarti waktu tahun 2001 itu kemungkinan AI, Bang ya? Kalau AI kan belum ada waktu itu. Kalau bagi saya, entahlah benar apa tidak. Tapi yang berkembang Kan sekarang saya tanya, di saat tahun 2001 kan ada berita kan ya. Saya tanya, abang tahun 2001 waktu itu di mana? Abang bilang di Sulawesi. Terus saya tanya, kan itu kan diberitakan di dunia itu, kan ada diberitakan live. Itunya pesawat itu masuk ke dalam gedung itu, boom. Terus abang bilang tadi itu ada, sekarang katanya itu bahkan nggak ada itu pesawat pernah terjadi itu. Jadi tahun 2000, berita tahun 2001 itu yang abang lihat waktu itu berarti bohong itu ya beritanya. Videonya itu bohong. Entahlah, saya juga tidak yakin itu bohong apa benar. Kan abang lihat sendiri dengan mata kepala abang gitu di TV. Jadi nggak percaya itu pemberitaan TV. Siarannya waktu itu kita percaya. Waktu itu percaya. Cuma kan Tapi sekarang udah nggak percaya. Sekarang jadi tanda tanya. Oh, tanda tanya. Jadi oke. tanda tanya. Karena yang memberitakan itu pelakunya bukan dari siapa Al-Qaeda itu kan dari media Barat juga, bukan dari media Islam. Oh, jadi makanya kalau kita agak- media Islam yang memberitakan baru benar, tapi kalau media Barat itu berarti kemungkinan ada kebohongan gitu, Bang ya. bukan begitu. Kalau dari media Islam kan berarti kan membela sesama Islam. Ini kan yang dari pihak sebelah, dari kubu mereka sendiri yang memberitakan. Jadi faktor kemungkinan benarnya juga lebih besar. Begitu. Mereka kan nggak mungkin memfitnah bangsanya sendiri. Oh gitu. Pihaknya, kubunya sendiri. Itu maksud saya. Jadi bukti data-data pesawat, lognya itu kan kalau masuk pesawat itu kan ada apa data-data penumpang apa segala macam gitu ya. Terus ada pernah di telepon gitu kan, ada tuh rekaman-rekaman orang yang dari pesawat telepon, kan dulu kan belum ada handphone gitu ya. Jadi teleponnya kan ada di pesawat itu kan ada telepon. Jadi mereka nelfon saudaranya, mengirim pesanan lewat rekaman mesin itu bahwa kami sedang dibajak dengan orang ini itu berarti bohong semua itu, Bang ya. Data-data seperti itu bohong ya. Itu karena bukan disiarkan oleh siaran Islam, berarti bohong itu semua, guys. Enggak, maksudnya kalau dari non Islam yang siarkan, kemungkinan beritanya benar itu lebih valid kayaknya. Oke. Ya, Sip, ini sip. ada yang saya ingat Paham. dulu, Bang. Iya, silakan. Iya, ada yang saya ingat begini waktu itu pas didatain itu kan yang pekerja di BTC itu kan ada ratusan itu mungkin yang berwarga negara Israel atau Yahudi. Itu pas kejadian nggak ada satu orang pun Yahudi yang meninggal di situ. Oh ya? Itu kan jadi tanda tanya.
Iya. Abang tahu dari mana nggak ada satu Yahudi yang meninggal di situ? Itu tahu dari mana? Iya, saya pernah lihat itu. Abang udah pernah ke New York belum, Bang? Belum lah, belum. Belum. pernah. Di New York itu, Bang, tahu nggak mungkin salah ada satu nama? itu. Tunggu bentar. Di New York itu ada namanya Memorial 9/11. Oke, memorial kayak Tugu 9/11 itu kan kayak kolam gede lah Iya, gitu. iya, ada. Nah, di ubin-ubin Tugu itu ditulis semua nama-nama orang korban-korban 9/11. Nah, itu nama-nama situ jadi bisa kita tinggal Google search atau tinggal cari data-data apakah ini Yahudi atau tidak itu gampang sekali cari seperti itu, Bang. Itu pernah Abang lakukan research siapa aja nama-nama yang korban-korban 9/11 itu bahwa tidak ada satupun orang Yahudi korbannya. Belum. Pernah? Belum. Oh, oke. Belum pernah. Cuman saya dengar katanya Ya tolong begitu. nanti Makanya timbul kecurigaan. tolong nanti di search, Bang. Siapa kan ada sekitar 3.000 tuh korban 9/11. Coba lihat dari 3.000, dari 3.000 korban coba Abang search ada nggak nama Yahudi 3.000 korban gitu ya. Iya. Nah, katanya begitulah kalau nggak salah ya, tak ada Ya, satupun. soalnya di New York itu, Bang, Abang tahu nggak? Kalau di New York itu pada tahun 2001 itu banyak penduduk Yahudi semua sebelum penduduk-penduduk Arab yang pendatang dari Palestina, dari Irak yang pengungsi-pengungsi itu pada datang ke tanah kafir itu dulu kebanyakan penghuninya orang Yahudi semua di tahun 2001 di sana, Bang. Penghuni New York sampai sekarang pun penghuni New York mana lebih tuh? banyak orang-orang Yahudi. Oh iya. Itu Iya, orang-orang benar, bisnis, benar. orang-orang Di pemerintahan pengusaha. pun itu hampir yang hebat-hebat itu dari Yahudi memang yang di Amerika, benar. Iya, jadi pas di saat milik bank. 9/11 terjadi itu, Bang, ya, penyerangan pesawat 9/11, semua penduduk Yahudi pada tahu itu akan terjadi, mereka pada nggak Iya. masuk kerja gitu, Bang, ya, pada ngungsi, bolos semua kerja ya. Oke, sip. Iya. Paham. Oke, Bang, gitu aja, Bang, ya. Itu yang Ini ada yang mau naik lagi nih, Bang. Oke, Bang. Oke, thank you. Oh iya, oke, makasih ya. Oke, sama-sama. Waktu. Oke. Ya guys, sudah kalian saksikan sendiri, sangat hebat guys ya. Pemahaman yang sangat cerdas dan cemerlang guys. Itulah sulitnya berdiskusi fakta. Aduh. Anyways guys, udah kelamaan ini udah 3:30 di sini, gue makin capek, pegel juga otak gue guys. Loh, Bang Edi sini gimana ini mereka cara berdiskusi seperti itu dengan aduh, pegel capek juga guys jadi host. Bang Edi orang kalian ini yang apa ya jadi host. Ini gue gini-gini jarang ini kalau pas libur atau lagi waktu iseng aja gitu ya. Nahan ketawa sama nahan marah itu memang sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Ini gue cuman berapa orang ya, berapa ratus. Sekarang lihat 200 cuman. Bang Edi sampai ribuan orang ditangani sama dia guys. Orang-orang yang seperti itu guys, waduh. Pegel gue guys. Gue kalau jadi kayak Bang Edi sini pegel otak gue guys. Ternyata guys kita sudah dengarkan bahwa nggak ada orang Yahudi pun satu mati di 9/11, bahwa Al-Qaeda itu hanyalah rancangan Mossad. Ini banyak sekali Mossad, dan Mossad pun ikut merekrut anak bocil umur 16 tahun guys. Aduh, sabar ya lah kayak Bang Edis. Anyways guys ya, sudah semakin late di sini guys. Sampai sini dulu ya. Thank you semua for watching. Yang mau naik tadi nggak bisa naik, mohon maaf ya, karena kita ya tahu sendiri lah. Sampai nanti lagi guys. Semoga diskusinya lebih menarik lagi dan kalian tetap bersemangat, lebih cerdas lagi untuk kemajuan bangsa dan kemajuan masa depan. Okay, God bless you and have a nice day.